Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmita dari kelompok 4 dan anggota kelompok saya Idul yang akan memaparkan materi mengenai manajemen persediaan terkait pada mata kuliah manajemen operasional. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu biaya dalam persediaan, di mana biaya persediaan ini merupakan sejumlah dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Biaya persediaan harus dipersiapkan dan direncanakan secara maksimal oleh pengelola guna menghindari adanya biaya yang terbuang sia-sia. Sebagian besar dari sumber-sumber perusahaan juga sering dikaitkan di dalam persediaan yang akan digunakan dalam perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, di mana biaya pemesanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya pemesanan ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan pemesanan barang, yang dapat mencakup biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Biaya pemesanan dinyatakan dalam rupiah satuan mata uang per pesanan, tetapi tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan. Apabila perusahaan memproduksi persediaan sendiri, tidak membeli dari pemasok, biaya ini disebut sebagai setup cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyiapkan peralatan, mesin, atau proses manufaktur lain dari suatu rencana produksi. Adapun unsur-unsur biaya dalam persediaan yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost, di mana biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang termasuk biaya ini yaitu biaya sewa gudang, biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi ataupun biaya kerusakan, kehilangan, atau penyusutan barang selama dalam masa penyimpanan. Biaya modal biasanya merupakan komponen biaya penyimpanan yang terbesar, baik itu berupa biaya yang bunga kalau modalnya berasal dari pinjaman maupun biaya oportunitas apabila modalnya milik sendiri. Adapun unsur-unsur biaya dalam persediaan yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan atau shortage cost merupakan biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini merupakan biaya kesempatan yang timbul misalnya karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses. Antara lain meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan karyawan. Selanjutnya, alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan. Dalam perusahaan dagang, terdapat 3 alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan. Yang pertama yaitu tertundanya penjualan, yang kedua kehilangan penjualan, dan yang ketiga kehilangan pelanggan. Yang pertama, tertundanya penjualan. Apabila pelanggan loyal terhadap suatu jenis produk atau merek, dia akan menolak untuk membeli atau menggunakan barang atau merek pengganti dan memilih untuk menunggu sampai barang itu tersedia. Keadaan ini dapat terjadi apabila pelanggan tidak dalam posisi sangat memerlukan, sehingga menunda pembelian tidak mempunyai dampak yang berarti bagi si pelanggan. Dalam hal ini, keuntungan yang seharusnya diperoleh menjadi tertunda sampai barangnya tersedia dan terjadi penjualan. Selanjutnya, kehilangan penjualan. Pelanggan membeli barang substitusi atau merek lain karena sangat membutuhkan, tetapi pada kesempatan pembelian berikutnya, pelanggan kembali membeli produk atau merek semula.
Pelanggan masih tergolong loyal terhadap produk atau merek yang bersangkutan. Di sini, kesempatan keuntungan sebesar profit margin dikalikan dengan unit yang seharusnya terjual menjadi hilang. Yang ketiga yaitu kehilangan pelanggan. Terjadi apabila pelanggan mencari produk atau merek pengganti dan selanjutnya memutuskan untuk terus menggunakan produk atau merek pengganti itu. Berubahnya pelanggan kepada produk atau merek pengganti yang ada pada mulanya tidak disengaja dapat disebabkan oleh mutu produk, pelayanan penjual, atau karena harga yang lebih murah. Pada kasus ini, perusahaan kehilangan pelanggan yang bisa merupakan kerugian besar apabila pelanggan itu merupakan pelanggan besar atau potensial. Biaya kekurangan persediaan sulit untuk diukur dan sering hanya diperkirakan besarnya secara subjektif. Namun, tidak berarti biaya kekurangan persediaan itu tidak bisa dihitung. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Idul. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Armita. Bagian A, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity (EOQ) merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh F.W. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. EOQ banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Asumsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kedua, kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. Ketiga, biaya pesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan. Keempat, barang yang dipesan diterima dalam satu kelompok. Kelima, harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli. Keenam, waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Bagian B, model persediaan dengan pemesanan tertunda. Dalam model sebelumnya, salah satu asumsi yang dipakai ialah tidak adanya permintaan yang ditunda pemenuhannya atau back order, yang disebabkan karena tidak tersedianya persediaan atau stock out. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Model persediaan berikut ini akan memperhitungkan stock out dan back order, di mana pesanan dari pelanggan akan diterima walau pada saat itu tidak ada persediaan. Permintaan akan dipenuhi kemudian setelah ada persediaan baru. Bagian C, model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, dapat digunakan dengan persediaan dengan diskon kuantitas. Biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dari biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian barang. Hal ini berbeda dengan biaya total persediaan pada model EOQ dasar yang tidak memperhitungkan biaya pembelian dan nilainya selalu sama. Bagian D, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Selama terjadi akumulasi persediaan, unit dalam persediaan juga digunakan untuk produksi, menyebabkan berkurangnya persediaan. Keadaan seperti ini biasanya terjadi jika perusahaan berfungsi sebagai pemasok dan sekaligus pemakai, yaitu memproduksi komponen dan menggunakannya dalam memproduksi suatu barang. Dalam hal ini, jika pemasok dan pembeli berbeda perusahaan, terjadi jika pemasok mengirim pesanan secara berangsur-angsur tanpa menunggu semua pesanan selesai dibuat, sementara pembeli langsung menggunakan persediaan yang ada tanpa menunggu semua pesanan tiba. Untuk kasus seperti ini, model EOQ dasar menjadi tidak sesuai. Diperlukan suatu model tersendiri yang disebut sebagai model persediaan dengan permintaan bertahap atau gradual
requirement model atau karena cocok untuk lingkungan produksi disebut juga sebagai production order quantity model. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.